Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Fadil Rajavi. Hari ini saya ingin membahas materi tentang desain dan pengorganisasian muatan pembelajaran dalam membuat atau merancang media pembelajaran yang efektif. Yang pertama, untuk membuat media pembelajaran yang efektif, kita perlu mengetahui landasan rancangan media pembelajaran. Apa sih landasan rancangan media pembelajaran? Landasan rancangan media pembelajaran itu suatu upaya pembentukan pondasi utama dalam membangun pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Pondasi utama ini bisa kita realisasikan dengan memahami serta menerapkan beberapa landasan rancangan media pembelajaran yang meliputi pemahaman akan kebutuhan belajar yang beragam dari masyarakat, menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang relevan, dan menguasai prinsip-prinsip desain instruksional. Selanjutnya, ada tahap menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Tahapan ini merupakan proses menentukan dan memastikan kebutuhan belajar dari peserta didik agar sesuai dengan capaian rancangan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan itu sendiri, analisis kebutuhan dan tujuan belajar penting dipahami oleh setiap pendidik dan pengembang kurikulum guna memahami kebutuhan belajar peserta didik apa yang mereka harus mereka buat dalam mengembangkan media pembelajaran. Selanjutnya, ada 5 strategi yang bisa digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran yang efektif. Strategi yang pertama yaitu ada strategi berbasis taksonomi. Strategi ini merupakan sebuah kerangka kerja yang berguna untuk mengelompokkan tujuan pembelajaran ke dalam tingkat kompleksitas yang berbeda, seperti dibagi menjadi ada tingkat pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dengan menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan taksonomi ini, pendidik dapat memastikan bahwa peserta didik tidak hanya menguasai konsep dasar, tapi juga mampu menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi lebih mendalam. Selanjutnya, ada strategi mengurutkan konten. Strategi mengurutkan konten adalah cara mengurutkan konten pembelajaran secara bertahap, dimulai dari konsep yang sederhana ke konsep yang lebih kompleks. Strategi ini bertujuan untuk membantu peserta didik untuk membangun pemahaman yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Dan strategi yang ketiga itu ada namanya teknik chunking atau teknik pengelompokan. Merupakan strategi yang efektif dalam pengorganisasian konten pembelajaran. Chunking sendiri melibatkan pengelompokan informasi menjadi unit-unit yang lebih kecil dan terkelola, sehingga memudahkan peserta didik untuk memproses dan mengingat informasi. Lanjut, untuk strategi keempat, itu ada integrasi multimedia. Strategi yang ampuh untuk meningkatkan pengorganisasian dan penyajian konten pembelajaran. Nah, multimedia sendiri mengacu pada penggunaan berbagai bentuk media, termasuk teks, gambar, audio, dan video dalam penyampaian informasi agar proses pembelajaran lebih menarik dan peserta didik dapat lebih mudah dalam memahami konsep-konsep yang kompleks. Selanjutnya ada pembelajaran adaptif dan terpersonalisasi. Nah, pembelajaran adaptif dan terpersonalisasi ini merupakan strategi yang bentuknya itu pendekatan. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan tingkat pemahaman mereka sendiri. Salah satu contoh pendekatan terhadap pembelajaran adaptif dan personalisasi adalah penggunaan sistem pembelajaran adaptif yang memanfaatkan teknologi untuk menganalisis data peserta didik dan menyediakan jalur pembelajaran yang disesuaikan. Selanjutnya ada pengembangan media pembelajaran yang menarik dan inklusif. Pengembangan media pembelajaran yang menarik
Untuk membuat pengembangan media pembelajaran yang menarik dan inklusif, dibutuhkan proses yang melibatkan pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang tepat dan efektif untuk memfasilitasi pembelajaran yang inklusif dan menarik bagi peserta didik. Nah, buat mengembangin media pembelajaran yang menarik dan inklusif, perlu diperhatikan nih teman-teman aspek-aspek inklusivitas dalam materi pembelajaran untuk memastikan bahwa semua pelajar, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau gaya belajar mereka, memiliki kesempatan untuk mengakses dan terlibat dengan konten media pembelajaran yang dibuat. Selanjutnya, ada pemanfaatan teknologi dan alat dalam produksi media. Integrasi teknologi dan alat dalam produksi media menjadi semakin penting untuk meningkatkan pengalaman belajar, mendorong keterlibatan, dan mendorong pengembangan komunitas. Dengan adanya kemajuan teknologi, memberikan beragam peluang untuk meningkatkan media pembelajaran dan memperluas akses terhadap pendidikan. Kemudian, ada evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Apa sih evaluasi dan revisi desain media pembelajaran? Nah, proses evaluasi adalah penilaian terhadap media pembelajaran yang sudah dirancang guna memastikan keefektifan media pembelajaran nih. Dengan mengevaluasi media pembelajaran secara sistematis berdasarkan kriteria yang ditentukan, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik dan pemangku kepentingan, serta merevisi materi secara berulang berdasarkan temuan evaluasi, dapat meningkatkan efektivitas, relevansi, dan dampak materi pembelajaran untuk mendorong hasil pembelajaran yang lebih baik dan keterlibatan komunitas dalam pembuatan media pembelajaran yang berkelanjutan. Kemudian ada contoh penerapan praktis desain media pembelajaran. Nah, buat contoh yang pertama, kita ambil itu ada platform atau aplikasi Canva, di mana aplikasi ini membantu pendidik maupun peserta didik dalam mendesain sebuah media pembelajaran yang menarik. Dan kemudian untuk yang contoh kedua, itu ada platform atau aplikasi Google Classroom. Aplikasi ini membantu guru atau pendidik untuk memantau, mengorganisir pembelajaran secara sistematis dan terstruktur dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi itu dia materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.